تصير في دنياك بالحيل حساس، خليك جبل واقف مع الوقت راسي. انت ارضى ربك قبل لا ترضي الناس، واللي ارضى ربك فلا جاك باس. الناس مثل الناس في كل الاجناس، لو كان فرقهم دول او جناسي ما حد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Jazakumullah khairah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita habis makan. Nah, di saudara kita malam ini berada di daerah apa itu Mas? Sukoharjo. Sukoharjo. Kalau jamaah dulu apa namanya daerah sini? Bagian keimaman daerah Sukoharjo Utara. Sukoharjo Utara. Termasuk awalul mukminin. Jadi sekarang saya sedang berada di rumahnya Mas Yongker. Namanya aja udah serem, ya enggak? Tapi orangnya kelihatan doang serem, hatinya lembut. Alhamdulillah. Tadi setelah siang kita ke kampus, kita melihat-lihat kampus untuk pendidikan dari anak-anak kita. Kemudian saya mampir tadi di rumah saudara saya ini. Ini saudara ketemu di hijrah malah. Sama-sama di asalnya kita dari tempat yang sama, kita masih saudara, makanya masih kita mampir satu terah, itu Bani Khalil. Ya, jadi pada malam hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lah, santai-santai di sini. Kebetulan ini di tengah-tengah, ini namanya mewah rumahnya, mepet sawah. Mewah apa di tengah sawah Mas? Di tengah sawah. Oh di tengah sawah. Kanan kiri, depan. Jadi semriwing ini. Udaranya malam ini semriwing bahasa Jawanya. Mas Yongker gimana sekarang keadaannya setelah kita dulu berada di sana dengan berbagai macam perjuangan kita dulu. Mas Yongker itu dulu termasuk mubalik di sini ini. Dapuannya apa Mas? Saya ya mubalik daerah, pembina takfid daerah, Masya Allah, ketua mubalik desa, Masya Allah. Seperti itu sing ke dalam. Kalau keluar juga pernah di salah satu ya di organisasi itu sebagai dewan dakwah. Masya Allah. Iya. Pengembangan ekonomi syariah. Masya Allah. Jadi sering diikutkan pelatihan-pelatihan baik di pusat atau di tingkat Jateng ya untuk pengembangan ekonomi syariah. Alhamdulillah. Kita mungkin dari tempat yang sama, kita mungkin dulu juga mempunyai kebanggaan yang sama. Jadi sebenarnya kita juga dididik dari kecil di tempat yang sama. Jadi begitu kita mencintai sekali dengan ilmu, sebenarnya kan itu ya Mas ya. Jadi kenapa sih, ada apa sih sebenarnya sampai kita rela untuk meninggalkan sesuatu yang dulu kita banggakan dan perjuangkan, kan gitu. Nah secara pribadi dari Mas Yongker ini, nama aslinya siapa sih sebenarnya? Saya kok kayak manggil orang barat gitu loh. Jangan tanya ibu saya atau bapak saya, kan jenengan juga kenal dengan bapak saya, satu keluarga. Iya. Gitu. Ku anakmu jenengku apa artine go? Gori ngene ya. Nggih. Tapi untuk menjawab pertanyaan, jadi begini. Om ini saya manggilnya kebetulan Om. Saya sejak kecil sudah mendengar nama beliau. Kita punya saudara keluarga yang sekarang menjadi orang top di Jakarta. Orang top, ternyata sampai level apa?
wakil daerah. Enggak. Ketua Mubalek. Iya. Ketua Mubalek. Kan orang top nih. Top-topnya orang atau orang top. Ya setelah hijrah justru baru ketemu ya kali ini. Iya. Pernah saya di awal-awal itu ketika ada prahara di Islam Jamaah atau di Kediri itu saudara saya ngirim foto. Kebetulan ada fotonya Om Gufron ini. Foto apa itu Mas? Belum pernah tahu. Ya, itu dibunderi. Kang, hati-hati. Iki salah siji keluargane awake dhewe enek sing katut. Nah, berubah kepahaman. Ojo sampai enek meneh. Masya Allah. Saya penasaran. Keluargane dhewe sing ndi iki? Terus saya cari-cari. Nah ini Om Gufron ya. Aku malah batinku alhamdulillah. Ada keluarga besar saya yang ikut ternyata. Lah kenapa kok alhamdulillah? Kan sampai saya sudah condong. Bukannya masih kuat dulu di. Alhamdulillah begitu ada peristiwa NA itu saya langsung harus cari tahu. Karena saya tidak meyakini bahwa keputusan keimaman pasti benar itu tidak. Seperti ajarannya begitu kan? Seperti ajarannya. Dulu kan betul. Emang gitu kan? Iya. Walaupun kebanyakan orang sering ya kita diskusi sama Mubalek, iki nek sujud imam lewat teki pasti nih. Bagi saya tidak bisa, dianggap pasti nggak bisa. Tetap masih kemungkinan ada salah. Cuman kadang-kadang kita terlalu lancang naruh biji salah. Dalam hati yo tetap nggak bisa lah. Gak apalagi bisa. Ini jelas seorang ulama nggak boleh ngajar. Bagi saya, wah ini sesuatu yang tidak pas. Saya harus cari tahu gitu. Adapun kita punya apa ya pengalaman atau belajar dari yang sudah terjadi kasus Mario Solah. Ya itu kan dianggap benar. Saat itu saya juga masih kecil, belum terlalu besar. Yaitu ternyata juga salah. Ya, semakin belajar ilmu berapa keimaman tidak mungkin selalu benar. Makanya ketika ada peristiwa 3 ulama di NA ini, saya juga waduh piye. Terus engkau kira-kira sing dukung sopo bolone sopo, tentu dalam hati manusia itu ada itu ya terus nggak bisa ikut hidup sendirian itu kalau nggak jiwanya patriot betul sulit, tetap cari temen. Kira-kira kau piye wong gitu, cari-cari temen, terus ketemu termasuk Mas Ikhwan Dadi Ustadz Ribat itu. Iya Gus sampean sikapnya akhirnya beliau wakil kita jongker kritis datang ke rumah saya dan terus lanjut. Dulu sering teleponan itu betul, dulu. Sering telepon, sering kesini juga lah. Nah, terus ada kabar dari keluarga saya, Kang hati-hati. Iki dulure dhewe enek sing katut, enek sing kena. Aku alhamdulillah. Terus kita cari tahu, akhirnya bisa ketemu. Kemudian bagaimana dulu kita sebenarnya juga cinta ilmu kok akhirnya sudah memahami terus pilih hijrah itu Jadi begini, kita sama-sama merasakan baik dari keluarga kita maupun masyarakat kita. Insya Allah jenengan juga sama, sejak kecil ngertine Islam ya kuwi. Sejak kecil ngertine Islam ya kuwi. Itu. Kemudian ditanamkan, diyakinkan, didoktrinkan inilah Islam yang benar. Selain kita semuanya salah. Itu salah betul. Namun alhamdulillah kita juga seneng ngaji, terbukti gandeng wong seneng ngaji ya ketok ya iso nyatane dadekne dulur-dulure ya. Dadekne generasi penerus bisa tugas Mubalek dan lain sebagainya. Singkat cerita, ketika saya juga asrama hadis di Bukhari di Kediri, Abu Dawud di Gading dan lain sebagainya, itu bukti bahwa kita ingin mencari ilmu sebanyak. Lalu ada berita bahwa 3 ulama yang dikirimkan oleh Bapak Dohir dari Mekah insya Allah sebentar lagi pulang. Dan ini bagi saya pribadi menunggu dong. Menunggu ibarat ikan yang sudah lama berada di air keruh ini. Tapi belum merasa air keruh ya waktu itu. Sumuk lah kayak sumuk. Pakai sumuk banyunya kok tidak sesegar dulu gitu. Banyak masalah terjadi ketika terutama keilmuan kita tanya mentol. Terus hasil musyawarah ngono, ijek tihate ngono. Jadi nggak ditunjukkan secara ilmiah. Ya gelem ra gelem ya situ. Nah, setelah pulang 3 ulama ini
kita merasakan kesegaran dan alhamdulillah juga diberi kesempatan oleh Allah luar biasa ya, bisa ngangsu kaweruh lewat Allah, takfid, lewat halakoh dan lain sebagainya. Sehingga sedikit-sedikit kita sering diskusi ilmu tanya jawab yang semuanya dijawab secara ilmiah. Masya Allah. Bahkan sebenarnya kita sudah punya ilmu nih. Karena di dalam Islam Jamaah nggak pernah boleh berpikir mikirnya gorsiji piye caramu iso taat, kan itu saja. Taat surga nggak taat neraka. Karena gitu. Marmut enak iwae, manut enak imame. Enak imame. Imame sing enak ya. Imame enak ya. Royae manut enak imame kan. Tapi saya pernah jadi imam juga loh, jangan gitu dong. Saya tapi nomboi terus dulu. Jadi yang pusat. Baik bosnya itu. Nggih. Jadi gitu ya. Ke keilmuan, jadi kita memang senang sebelah. Kemudian ada kabar 3 ulama ini tidak boleh ngajar. Nah, ya pokoknya jamaah taat gitu saja, nanti masih diurusi keimaman. Namun kita sedikit banyak juga tahulah intrik yang terjadi di pusat, karena kita juga hampir tiap bulan ke sana. Bagaimana dapur pusat itu, keuangan maksudnya. Itu ternyata ada pintu belakang, ada pintu depan. Kita juga tahu. Kalau pintu depan ya ngantri lama, dapatnya sedikit. Kalau pintu belakang itu cepet itu oke. Tapi yang ngekek ini oke. Itu oke nek oke kan ditung tetap oke. Tetap oke. Emang pernah Mas ya? Ya pernah ya. Karena kebetulan saya juga beramal soleh ikut ngangsul. Oh iya. Masya Allah. Waktu itu beramal soleh. Bahkan itu nama imam daerahnya itu tidak nama yang asli. Jadi bisa itu dengan mudah ngakok kening pusat Bapak Imam daerah ini tuh ternyata bisa. Pernah saya melihat, saya kaget saya loh. Lah kok imam daerah kok iki piye? Aku padahal duduk ya. Ngono lah karep. Jadi kalau kita ingat kembali, kita itu dulu memang dari kecil itu senengnya ngaji. Iya betul. Kita dari habis maghrib itu ngaji cabai rawit, habis asar cabai rawit, habis maghrib masih ada ngaji lagi. Kalau di Melawi kan gitu ya. Iya. Begitu penuh dengan pengajian kan gitu. Cumannya itu sebenarnya kondisi keadaan jamaah itu sebenarnya sangat bagus. Secara strukturalnya bagus, penataannya, hanya saja untuk sandarannya itu loh yang nggak kuat. Betul. Jadi istilahnya umpama rumah ini catnya bagus, interiornya bagus, pondasi nih remeh. Nah, akhirnya apa? Insya Allah ya pelan-pelan akan turun, roboh. Jadi kalau di ilmu sipilnya dalam arsitektur, membentuk sebuah bangunan itu dimulai dari pondasi. Sama agama juga asasnya Islam itu atau pondasinya Islam itu juga harus dibangun dengan kuat, yaitu sebenarnya ya dengan iman, dengan Islam, iman dan ihsan, ya kan itu ya Mas ya. Nah, kenapa kok begitu kita meyakini? Karena kita melihat bangunannya sebegitu indah, ya kan, sehingga kita itu berani mempertaruhkan diri. Sampai umpama nggak sekolah itu ya karena ini diniati perjuangan kan gitu kan. Betul. Nah ini saya itu sampai berpikir, ya Allah, seandainya jamaah ini diberikan isi dengan isi yang begitu baik, dengan keilmuan yang sangat luas ini, luar biasa insya Allah gitu ya Mas ya. Nah sekarang pertanyaan saya gini Mas, nah kan banyak ya dari keluarga orang-orang itu yang ceritanya itu ada yang dipersekusi, ada yang diusir, bahkan saudara saya juga ada gitu loh Mas. Tapi alhamdulillah saya nggak ngalamin, meskipun saudara saya imam daerah, saudara saya penerobos pusat, mereka baik sama saya tetap. Nah ini kalau dari jenengan sendiri gimana nih menghadapi biasa itu masa kecil kita itu kan? Saya alhamdulillah juga tidak mengalami seperti yang dialami oleh saudara-saudara. Alhamdulillah. Sampai sekarang dengan keluarga juga kondusif. Ya di awal ya mereka hanya kaget saja. Wah lah kok katut aku malah melok bisa. Bahasanya yang ngeri itu membuat mereka menangis.
kok murtad kan begitu. Murtad itu bahasa ya. Terus karena diumumkan murtad, pikirannya wis nggak sholat nggak ngaji. Berarti sebenarnya secara nggak langsung mereka paham. Ya. Yang disebut murtad itu tidak sholat lagi, tidak ngaji. Lah mereka tahunya, saya pun diumumkan murtad nggak sholat nggak ngaji. Tahunya begitu. Nah. Terus saya alhamdulillah datang, kita jelaskan bahwa ya ngaji, ya sholat dan lain sebagainya. Ya masih sambung, ya masih. Ya, sambung apa kan? Sambung itu. Sambung ilmu ya kan? Ya kita jawab secara diplomasi lah, karena kita sudah mengenal bagaimana menghadapi Jukam, karakternya ya. Karakter Jukam, terus kira-kira hal apa yang membuat mereka shock, kaget, malah menjauh. Ini kita jangan kita utarakan dulu, terus kita bagaimana tetap ada kesempatan untuk diskusi dengan keluarga khususnya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit sampai sekarang juga kondusif. Terus bagaimana Pak Kajla ini nanti viral didatangi nanti keluarga saya. Jadi gini kan. Yang penting pertanyaannya juga kami dengan keluarga tetap enjoy gitu aja. Enjoy. Jadi gini ya. Sebenarnya konsep bitonah, konsep fatonah itu sebenarnya gini. Kalau saya dulu sampai mencerna itu bukan masalah berbohong. Jadi yang namanya bitonah ya, fatonah bitonah itu kita berbuat budi luhur, ya benar-benar berbudi yang baik kan gitu ya, kan gitu kan. Tapi di konsep ini pada akhirnya itu budi luhur ya pura-pura baik. Pura-pura baik. Nah sedangkan gini Mas, kalau di dalam hadisnya itu kan diterangkan tidaklah beriman seseorang yang mana tetangganya merasa tidak aman dengan keadaannya. Bahasa tidak iman itu kalau kita bandingkan lagi, tidaklah Islam. Nah kan jadi orang itu tidak dianggap Islam, kayak zaman ini dianggap murtad ya toh, tidaklah Islam atau tidaklah kamu itu beriman ketika Mas Jongker ini membuat tetangganya nggak aman, tidak beriman itu. Nah dianggapnya orang nggak iman itu adalah kafir. Nah ini yang saya maksud sebenarnya budi luhur itu kan berbuat baik yang mana tetangga pun juga nyaman dengan kita. Kan gitu. Nah bagaimana kalau kita mau mengatakan bahwasanya kamu tidak iman, berarti kan kamu kafir, padahal konsep itu bukan begitu ya. Kamu imannya tidak sempurna, tidaklah sempurna kalau membuat tetangganya itu tidak nyaman. Nah kan itu ya sebenarnya. Jadi konsep budi luhur itu sebenarnya ya kesalahannya ya kembalikan lagi karena keilmuan yang kurang. Oke, jadi dengan 3 ulama yang datang ini Mas, sebenarnya Mas Jongker pernah nggak punya harapan waktu itu sebelum di NA itu, harapannya seperti apa sih? Ya pertama ketika ada peristiwa di NA tidak boleh tabayun, kemudian ada terobosan khusus Ba'da Isya sampai jam 1 yang isinya 3 orang yang jawab ya 3 orang materi yang isinya juga menjelek-jelekan dan sambil membawa map isinya data yang ya katanya ini yang data, dibuat Nah kebetulan saya punya GP dulu, generus saya yang saya bina, terus bertugas di Pondok Gringging, sehingga sedikit banyak ada beberapa kebohongan yang disampaikan oleh tim. Saya juga batin, oh lambene tim khusus kita nggawa laptop bongko, batin kurane apa-apa nih map, kita map kosong kurane. Nyatane setelah saya selesai terobosan, saya minta dibuka, enggak boleh Bitona. Saya katakan tim khusus itu sangat menginginkan bahwa apa yang disampaikan tim khusus ini dipercaya oleh jamaah. Saya yakin kalau Anda punya bukti, pasti jenengan nggak banyak omong, tinggal buka. Kasih tahu kalau. Tapi karena tidak ada, jenengan lebih banyak ngomong untuk meyakinkan dan memantapkan. Langsung nama saya dicatat. Nah, tercatat di rapor merah itu Mas. Sebenarnya kan buku hitam itu secara Mas. nalar kan masuk akal. Iya. Pusat itu pengen Royai percaya bahwa 3 orang ini ngerusak jamaah. Enak buktinya katanya. Ngapain repot-repot ngomong? Tinggal mubalek yang biasanya ngaji sama 3 ulama ini dikumpulkan,
cak ngaji sampaikan dibukakan iki lho wong telu iki. Tapi kan enggak. Ya ini ciri kebohongan. Masya Allah. Ya, jadi itu yang analisanya seperti itu ya. Saya langsung sampaikan demikian. Itu terkait. Terus apa tanggapannya dia? Ya, ngoten ya aku mikirku, wah kok tuh api yang tiba api, ternyata yang satunya ojo kuwi kok etok-etok kuwi. Ternyata nggak lama betul saya dipanggil sama keimaman. Sampean kemarin nemoni penerobos ini, iya lanten nopo jadi masalah. Loh, saya mau balik sejak dulu kalau habis pengajian baik asrama di pusat ada terobosan biasa, kalau ada yang janggal saya nemoni untuk diskusi, kok sekarang jadi masalah. Lah yo toh waktu itu ya belum terlalu rame, keimaman juga lah yo toh ngono kok diramein ya wis. Akhirnya saya disuruh ngawasi, lah imame sing ngawasi yo ngomong iki jane aku kongkon meneng-meneng kon ngawasi sampean kon ngawasi saya ngomong. Karena apa? Saking dekatnya dengan keimaman sebenarnya. Habis musyawarah bahas ilmu, bahas program jamaah tuh sampai malam seperti itu. Namun qadarullah ya kita berbeda di bersimpang jalan. Bersimpang jalan. Seperti itu. Ya itu terkait. Lalu harapannya apa? Setelah ada di NA itu 3 ulama, saya berusaha mencari tahu. Setelah tahu bahwa beliau itu menyampaikan ada beberapa yang keliru kita dalam memahami dalil. Oke, saya lah keliru nih saya dijelaskan secara ilmiah. Alhamdulillah kita terima. Maka tadi jenengan menyebutkan secara pondasi kita itu lemah. Betul sekali. Sekarang gini Om. Kurang apa kalau kelasnya guru pondok, bahkan mungkin mubalik daerah. Kurang apa mantepnya. Lah, saya itu termasuk sering diundang. Bukan jadwal nerobos dari daerah, ning kelompok ngundang. Pengen pemantepan aja saya. Supaya pahamnya itu kurang apa. Mantep. Saya ingat ya. Bahkan murid-murid yang sudah hijrah itu bilang, "Ayo, cek pengen pemantepane Mas Jongker pura kan." Aku mau jahiliyah jembuk ngempet wae. Termasuk kata-kata saya sering gini. Kalau kita keluar dari jamaah, berarti kehilangan hidayah, kehilangan keimanan, gagal surga kita. Itu masa kurang mantep lah. Setelah hijrah, ini memang keimanannya berarti lemah. Nah, terbukti alhamdulillah berarti hujah kita, pondasi kita sangat lemah. Sehingga ketika 3 ulama ini ya salah satunya tentu kita ketemu, ngobrol, dijelaskan secara dalil. Bahkan kita dibantah itu pakai dasar kita sendiri sudah kalah. Contohnya harus mangkul gitu saja. Itu ternyata kita banyak yang tidak mangkul. Betul. Banyak royuno, banyak langgurnya karena tidak wong sana saja nggak punya. Jadi gitu. Jadi sangat lemah sekali. Sangat lemah. Jadi termasuk ilmu mangkul itu yang harus bersanad kan gitu. Nah sekarang kita mengajarkan Al-Quran dengan bahasa kita tanpa pakai tafsir. Betul. Lah ngono kuwi mangkule endi? Begitu ditanya juga nggak ada. Mau bersandar kemana? Begitu kita mau bersandar ke misalnya tafsir Ibnu Abbas. Lah, gak mangkul itu jenenge. Bersandar ke Ibnu Katsir. Itu gak mangkul. Lah terus yang mangkul itu yang gimana kan? Saya pernah tuh sama Mbah Ip ya kan. Nah ini saya pun dapat sanad dari jenengan. Ini begitu kita baca sanadnya hafaz. Nah, sanad yang makna itu loh yang mana? Ya adanya ini. Nah, jadi memang kita menguatkan jamaah ini dengan ilmu yang murni hanya di sini karena dasarnya mangkul, musnad, mutasil. Tapi begitu ditanya, jangankan udahlah nggak usah kitab yang besar-besar, hadis yang gede. Quran yang wajib tiap kajian kita ngaji itu saja juga nggak ada sanadnya. Jadi kembali lagi kita mau mengurai ya kepahaman kita lah ya, kepahaman kita dibanding dengan keilmuan ya kan gitu. Jadi rata-rata yang mubalik ini sebenarnya karena cinta ilmu kan gitu ya. Dengan adanya 3 orang ini telah memberikan kesan yang lebih mendalam tentang keilmuan, bahwa ilmu kita itu sangat jauh dari yang sebenarnya. Nah, terus kan gini, bahasa kita itu kan manut imam opo manut ulama kan gitu.
Nah itu sampean dulu milih mana itu? Ya saya langsung menyampaikan di forum MT saat itu. Nggih. Jangankan kelas pusat, jenengan kan MT mubalek. Kalau jenengan berselisih dengan imam kelompok, secara akal, yes, analisa bahkan sing mungkin pernah ngalami, rokyah sak kelompok itu kamu harap ngikuti mubalek atau imamnya? Mubaleknya. Nah, MT itu jauh ikut mubalek karena sudah diketahui bahwa memang mubalek lah pembawa ilmu. Bahkan imam harus berjalan di atas keilmuan kan sebenarnya. Dari mubaleknya. Nah, terus saya menyampaikan, berarti kalau imam dan ulama ini berselisih pendapat, imamnya bilang ini tidak maksiat. Supaya ditaati, lalu ulamanya bilang ini maksiat nggak boleh ditaati, sama dengan mana? Nah, nggak bisa jawab mereka karena ini sedang mengalami, karena sedang terjadi peristiwa. Saya tegaskan ikuti ulama. Saya bacakan ayatnya, surat Ali Imran ayat 18 atau 19 itu, 19 insya Allah. Syahidallah annahu la ilaha illa huwal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Saya ringkas bahwa ulama oleh Allah disebutkan nomor 2 setelah malaikat. Jadi pertama kan penyaksiannya Allah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Malaikat juga dan ulul ilm. Berarti ulama ini nomor 2 setelah malaikat. Tingkatannya. Berarti di kalangan manusia dia nomor 1. Tentunya setelah Rasulullah. Ringkesnya tembung, yang paling ngerti tentang Quran, tentang Allah, tentang selok beliau itu ulama, bukan imam. Ya gitu saya tegaskan. Singkat cerita, ya saya dipanggil daerah, sing isine bahwa saya mengatakan ora wajib taat imam. Wakil daerah juga WA saya. Jenengan lah saniki pun mboten taat Bapak Imam. Ngapunten Pak, nek gawe kalimat aja dipotong. Aku enggak maksiat gitu. Lanjutane. Intine lak mboten taat to. Loh, ya iya. Karena ada dalil fa in umur bi maksiat fala sam'a wala ta'at. Dengere lho enggak boleh. Apalagi taat. Ning enggak dipotong intine lak mboten taat. Rumput iki jane sarjana mikirku, masyaallah. Sarjana bulus ya. Ya jadi memang jamaah ini dari kecil memang terbiasa dengan ketaatan. Jadi karena itu tadi pokoknya aja mikir apa-apa, mikir sitok wae piye caramu iso taat. Nah, jadi Mas Yongker tahu nggak? Saya itu nggak begitu suka nemu berdekatan dengan wakil 4, dengan keimaman. Kenapa sih? Saya itu senengnya ketemu ulamanya. Karena apa? Bukan apa-apa. Saya itu menjaga. Kalau saya ketemu berdekatan dengan, saya nggak bisa takzim. Saking saya takut nggak taatnya itu, nggak bisa takzim. Akhirnya nggak taat. Jadi sampai seperti itu. Karena dari kecil benar-benar ditanamkan kita ini orang yang taat kan gitu. Nah dengan adanya sampai, jadi bukan berarti wah ini berarti nggak taat imam, menyingkur imam. Bukan begitu. Saya dulu sampai istilahnya nggak mau deket-deket mereka itu, takut ada ngerti kejelekannya sehingga saya nggak bisa takzim. Kalau nggak takzim akhirnya nggak taat. Begitu, nggak taat rokok kan gitu. Nah sekarang dengan adanya ulama dan memang sejalan dengan sebenarnya pemikiran kita dari dulu. Sebenarnya pemahaman kita tentang Quran itu juga sebenarnya tanpa istilahnya itu udah hikmah lah dari Allah ya. Dikaruniai hikmah, bisa mencerna Al-Quran. Betapa kita itu harus mengikuti ulama, bukan umaroknya dulu, tapi ulama. Karena apa? Ulama itu selalu apa yang dikatakan adalah ilmu. Nah, kalau umarok pasti untuk tentang kepentingan, kedudukannya kan gitu. Kepentingan posisi. Itu udah. Itu kalau yang umarok yang sebenarnya ya. Yang seperti misalnya zaman Ottoman atau zaman Utsmaniyah, itu sampai anaknya sendiri dibunuh. Itu kan karena ingin menjaga eksistensi kerajaan atau kekhalifahan. Itu memang mereka terjadi, tapi ini di sekup yang kecil ini mereka bisa membentengi seperti itu dan kita punya paham itu. Nah begitu ada ilmu ini, kembali lagi kepada para pemirsa,
bahwa ilmu itu kalau kita melihat Al-Quran nurun. Nah, ilmu itu adalah merupakan beberapa cahaya. Kalau saya Aziz menerangkan itu cahaya itu nurnya itu ilmu itu menerangi tapi nggak panas. Beda dengan api. Beda dengan api ya, menerangi tapi rasanya panas. Nah ini Mas Jongker, bahwa monggo ditekan barangkali beda ada dengan pengurus ya. Karpe menerangi menjelaskan, malah neng kadang pendengar bosen sendiri, hati sudah mulai risih. Menolak. Sebenarnya menolak. Lah piye? Nerang nih guru kok ngono malah baules. Ini sudah ada akhir-akhir. Sekarang kalau ngaji kelompok tuh malah lucu kudu guyu. Delok penyampai kene guru kowe tok nek kok gak roh apa-apa. Iya. Gitu. Jadi itu bedanya. Nerangke ning jadi panas ya. Jadi bedanya ulama dengan enggak itu seperti itu. Makanya untuk sementara ini Mas Jongker, meskipun kita dulu didaulat jadi mubalik daerah, ketua mubalik, seakan-akan sekarang kita Masya Allah kita kembali nol lagi. Kita biarlah Mas saya sekarang ya, kita banyak menimba ilmu ya, mulai pelan-pelan kita menyusun menyampaikan juga ke teman-teman yang mulai pada hijrah. Jadi keilmuan itu tidak akan bisa dibendung. Makanya apa pesan Mas Jongker kepada pusat supaya pusat bisa eksis? Pusat sono ya, Kediri bisa eksis supaya dalam hal apa ini? Jamaahnya biar gak keluar. Oh dilarang. Dilarang ya. Berarti biar jamaahnya tetap kuat itu apa? Ya kuatkan terus pagernya. Semua HP-nya itu diserahkan ke Bapak Imam saja. Gitu. Karena sekarang bagaimana informasi nggak bisa dibendung. Bisa datang setiap waktu, kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun keadaannya. Bangun tidur langsung bisa mendengar informasi. Kadang-kadang status yang masih suka ngintip-ngintip itu masih banyak, bukan status sekarang gitu. Itu kan sudah informasi masuk. Iya betul. Dan alhamdulillah semua masuk akal. Contoh saja nanti kita lihat respon ya, baru saja anak SD pamit gurunya untuk tidak sholat berjamaah di sekolahan. Katanya ibunya nanti nek sholat berjamaah di sekolahan dikongkon ngulangi lagi. Gak sah ya. Gak sah. Kita bikin status, kita sampaikan, coba harusnya ibu ngandani kalau bener sekolah sholaton yang kono gak popo ku ya bodoh Islami kan begitu. Kalau itu ditekankan berat itu nanti sekolah. Nah perlu ya gawe sekolah sendiri. Namun ini juga sudah proses banyak bikin sekolah sendiri. Namun kabarnya juga banyak yang macet bangkrut. Berantakan. Jamaah ditekan. Iya betul. Nanti katanya sekolahnya gratis. Neng prakteknya malah lebih mahal. Lebih mahal lagi. Iya, dulu saya cabut itu anak saya. Terus nanti belum cukup pembayarannya, ibu-ibu masih suruh kirim telur, minyak, berambang, kan seperti itu. Belum infak tiap bulan. Masih tetap berat. Masya Allah. Itu karena berakibat dari mengatur tanpa ilmu. Kalau menurut saya itulah. Jadi dipesankan bagaimana agar pusat tetap eksis itu. Sementara ini rampas semua HP royah Anda itu. Nah, itu paling insya Allah efektif sekali. Gitu karena jenengan bisa melihat ya, wahai pengurus, jenengan saya yakin sadar dan merasakan bahwa royahnya sudah banyak yang hijrah walaupun baru secara akidah, secara hati. Lewat HP itu. Kalau ingin aman, ini penegasannya. Nanti bisa dicuplin. Kalau ingin aman, royahnya tidak berkurang, jangan diperbolehkan pakai HP. Nanti kasih NB, taat surga tidak taat neraka. Nah, berarti besok yang masih misalnya itu pakai HP ahli rokok semua berarti. Nah, itu berarti jamaah sama JRK sama berarti dong. Kalau sudah ada ijtihad. Jadi saya dulu pernah saya sampaikan begitu datang ke rumah kan ngomong, saya kan di dakwanya itu cuma satu, karena saya belajar ngaji. Karena saya ngaji kepada Mas Syekh. Itulah yang menjadikan kita dianggap murtad. Jadi orang ngaji itu murtad. Nah terus dia ngomong gitu, saya tanya, pernah nggak sampean melanggar ijtihad?
kan gitu. Dalam hidup sampean. Udahlah gini aja. Dalam seminggu sampean pernah nggak ngaji sambung? Ya pernah, kafir sampean. Nah kan barang siapa yang tidak taat satu peraturan, maka dia hukumnya kita siburin itu, maka hukumnya mata minta. Iya, berarti sampean dan saya dan semua jamaah itu udah kafir semua. Yang jamaah cuma imamnya, ya berarti bukan jamaah kalau enggak punya rohnya. Nah, jadi kalau punya pikiran sebenarnya digituin doang. Oh iya ya, udah sangat berpikir gitu ya. Nah, ini kira-kira satu lagi nih saya mau nanya nih Mas Yongker. Setelah kita dianggap murtad, dikeluarkan ini, kemudian gimana kehidupan kita, kemudian dalam anak-anak kita, kan dulu kalau ngaji cabai rawit di situ, terus sekarang nggak boleh barangkali gitu, itu apa cara dan gimana caranya itu? Toyib, untuk kehidupan ya pernah ya, kakak saya juga tanya, Yong lawengku nek gak oleh, saat itu saya marketing BMT. Engko nek dipecat piye? Saya jawab, saya sejak lahir sampai nanti saya mati, saya yakin rezeki saya dicukupi oleh Allah. Ya. Oh ya wes nek ngono, wes gak jawab apa-apa ya. Iya. Jadi Mas Arsi, alhamdulillah kenyataannya ya teman-teman Solo Raya lah khususnya bisa melihat saya saat itu, khususnya gubuk ini ya. Ini bagaimana setelah ini semua sudah ada, ini setelah hijrah atau sebelum hijrah, ini bisa dilihat lah. Alhamdulillah ya tidak seperti yang diberitakan, termasuk keluarga sendiri juga langku piye gitu. Alhamdulillah terus melihat semakin berkembang dan mudah-mudahan Allah meridhoi, bukan istidrot. Amin. Amin. Itu tentang kehidupan. Lalu anak-anak nggak boleh TPA bagaimana? Ini kita sangkal ucapan pengurus. Mereka kalau keluar nggak ada yang ngeramut. Saya jadi apa ya? Yang diramut apa? Tertawa, bukan masalah itu. Ya, selama ini yang biasa ngeramut sampai jam 11 malam itu siapa gitu loh. Kalau keimaman kesulitan, ada masalah jamaah dengan jamaah, siapa yang dipakai kalau bukan mubaliknya? Dan kebetulan delala kita lihat sing hijrah itu mubalek sing entengan. Rata-rata begitu. Maka begitu hijrah kita ngopi kopdar sampai jam nyantai aja. Udah biasa masalahnya. Saya dulu sering pulang jam 1 ngaji 4S, musyawarah, ngaji mubalek jam 9:30 pulang, itu kadang istri lah kok tumben wis mulai.